Baik anak-anak, kita akan mulai ya nak, sudah lebih 1 menit. Anak-anak boleh membuka kameranya. Ibu mohon yang bisa dibuka kameranya, dibuka nak. Kita akan mulai pelajarannya. Sama kita sekolah Ibu ya seragam biru ini loh. Sama, oke. Kita akan mulai eh, pelajaran IPA hari ini. Bu Satin, saya mau izin nggak bisa on cam, Bu. Oke, enggak apa-apa nak yang nggak bisa. Kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim, udah 31, nanti karena kita terbatas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 93, selalu teriring doa, semoga anak-anak semua dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk belajar IPA hari ini, semuanya untuk anak-anak. Kesuksesan untuk anak-anak, semangat untuk anak-anak, dan nilai yang terbaik untuk anak-anak semua. Amin. Anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kemarin kita telah membicarakan perkembangbiakan pada tumbuhan, sekarang reproduksi teknologi pada hewan yang Ibu ucapkan terima kasih karena masing-masing siswa kelompoknya sudah memberikan PPT-nya. Untuk penilaiannya, mestinya anak-anak paham kalau yang namanya kerja kelompok itu bagaimana. Ibu hanya akan mengawasi saja, melihat bagaimana cara kerja kalian di kelompoknya masing-masing, itulah yang menjadi penilaiannya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa. Untuk yang muslim, kita baca basmalah. Untuk yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini kita mulai. Sebelum Ibu mulai, sebelum kita mulai dari kelompok 1, adakah yang mau bertanya terlebih dahulu dari masing-masing kelompok? Oke, adakah anak-anak Ibu yang mau bertanya terlebih dahulu? Mas Jonathan ada di tempat? Mbak Sinta Aulia, Mas Noval Mufid, Ibram, Laksamana Bintang, Farel, Daniar. Daniar ada? Daniar ada di tempat? Oke. Sari Rizal, karena tadi yang bilang nggak bisa on cam hanya 1, nggak ada yang ini lagi. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu persilakan untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 silahkan memberikan paparannya ya, PPT-nya. Ibu persilahkan. Ibu sudah setting share screen, silahkan. Siapa yang mau share screen kelompok 1? Berarti ini langsung share screen aja ya, Bu? Ya, boleh. Share screen, kemudian bilang dari kelompok 1 boleh, nak. Nggak usah dikenalkan anggotanya ya, nak, karena kan Ibu udah ada anggotanya untuk menyingkat waktu. Oke. Baik, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya mulai nggak apa-apa kan, Bu? Boleh, nak. Boleh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya lihat perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang teknologi perkembangbiakan pada hewan. Oke, yang pertama apa sih yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama ada pengertian teknologi perkembangbiakan pada hewan. Yang kedua ada tujuan dilakukannya teknologi perkembangbiakan pada hewan kali ini. Dan yang terakhir, jenis teknologi perkembangbiakan pada hewan. Oke, pengertiannya. Teknologi perkembangbiakan hewan itu adalah suatu usaha manusia untuk mengembangbiakan hewan dengan menggunakan beberapa cara yang dapat untuk mengatasi suatu masalah dalam proses perkembangbiakan. Istilah perkembangbiakan pada hewan sering disebut dengan teknologi reproduksi. Jadi, ini memang teknologi ini dilakukan untuk hewan, tapi yang membantu itu manusia.
Apa sih tujuan umum dilakukannya teknologi perkembangbiakan pada hewan? Yang pertama, ada mempercepat perkembangbiakan hewan tersebut. Yang kedua, menghemat dalam menggunakan dana. Karena biasanya saat kita ingin mengembangbiakan hewan, menggunakan teknologi itu biasanya memakan dana yang banyak, tetapi saat kita menggunakan teknologi ini, kita akan menghemat biaya. Cara teknologi perkembangbiakan pada hewan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada inseminasi buatan, yang kedua ada cloning, yang ketiga ada fertilisasi in vitro, yang terakhir ada transfer embrio. Yang pertama, inseminasi buatan. Inseminasi buatan pada sapi adalah suatu cara atau teknik untuk memasukkan cairan sperma yang berasal dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Manfaat inseminasi buatan, yang pertama ada efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan yang terakhir ada memperbaiki kualitas anakan sapi. Perbaikan kualitas di sini adalah sebagai penghasil daging yang berkualitas. Sebagai contoh, untuk menghasilkan anakan sapi dengan kualitas daging yang baik, diambil sel-sel sperma dari sapi Brahma yang berasal dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Yang kedua ada cloning. Cloning merupakan proses menghasilkan individu baru yang sejenis dan menghasilkan anakan yang sama persis dengan induknya secara penampilan dan genetik. Domba doli merupakan mamalia pertama yang berhasil di-cloning. Hewan yang selanjutnya berhasil di-cloning yaitu ada sapi, kelinci, monyet, dan sebagainya. Lalu ada fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro yaitu pembuahan sel telur oleh spermatozoa di luar tubuh merupakan salah satu upaya manusia dalam meningkatkan produksi peternakan melalui efisiensi reproduksi, khususnya sapi. Fertilisasi in vitro dilakukan melalui persiapan sel telur dan spermatozoa. Lalu yang terakhir ada transfer embrio. Transfer embrio ini merupakan suatu teknik memasukkan embrio ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat dengan alat tertentu dengan tujuan agar ternak bunting. Sekian penjelasan singkat, padat dan jelas dari kelompok 1 kelas 93. Silakan bertanya jika ada yang ingin dipertanyakan. Oke, anak-anak silakan. Adakah yang mau bertanya pada kelompok 1? Adakah yang mau bertanya untuk kelompok 1 atau memberikan saran? Boleh. Boleh memberikan saran atau pertanyaan. Ya, kelompok 1 share screen-nya boleh di-close ya, Nak, kayaknya ya. Biar kita bisa kembali lagi ke kelas. Oke. Oke, anak-anak silakan untuk kelompok 1. Adakah yang bertanya? Teman yang lainnya adakah yang bertanya untuk kelompok 1? Gimana? Pas untuk kelompok 1? Oke. Saran, adakah yang mau saran? Adakah yang mau memberikan saran untuk kelompok 1? Baik. Kalau tidak ada, mungkin Ibu hanya saran sedikit ya, Nak. Satu sarannya penggunaan kata ya, yang penggunaan kata gini. Tadi tertulis di situ, apa sih tujuannya gitu. Apa sih tujuannya? Alangkah baiknya tujuan dari apa? Tujuan dari karena apa? Karena ini kan apa itu sesuatu yang harus diletakkan pada tempatnya. Maksudnya itu ini bukan apa ya, paten gitu loh ya, paten yang akan dinilai gitu. Tidak seperti bahasa anak-anak lu gue gitu kan biasanya anak-anak seperti itu. Tapi ayo ketika kita memaparkan yang harus dipaparkan untuk apa saja ya. Jadi anak-anak biasakan untuk seperti itu, untuk memberikan yang terbaik. Tujuan dari
Misalnya tujuan dari cloning, tujuan dari ini gitu. Ya, kemudian yang saran kedua, alangkah baiknya jika tadi misalnya diberikan gambar-gambarnya itu untuk gambar-gambar yang kan hampir beberapa gambar seperti gambar bukan aslinya ya. Artinya bolehlah gambarnya itu misalnya inseminasi pada sapi, boleh gambar sapi pada saat diinseminasi ya. Tapi alhamdulillah udah baik, pada dasarnya udah baik untuk kelompok satu, kasih applause untuk kelompok satu. Oke, terima kasih banyak untuk kelompok satu. Kemudian lanjut untuk kelompok dua. Siapa yang mau memaparkan kelompok dua? Silahkan diperkenalkan ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nama siapa nak saya yang Dimas. memaparkan? Yang memaparkan namanya siapa nak? Saya Bu Haning Tias. Oke, ya, ayo nak silahkan. Saya Dimas Novren Indra Kusuma. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara teknologi. Pengertian teknologi reproduksi pada hewan. Upaya manusia untuk mengembangbiakan hewan dengan berbagai cara yang diharapkan bisa mengatasi masalah dalam pengembangbiakan. B. Macam-macam teknologi reproduksi. 1. Cloning. 2. Insenia buatan. Dan 3. Hibridasi. 1. Pengertian insenia buatan. Proses memasukkan sel sperma hewan jantan ke alat reproduksi sel hewan betina dengan bantuan alat suntik. Oke, sebentar. Mas Dimas, mohon maaf interupsi. Kok gambarnya di share screen nggak muncul ya, nak? Maksudnya penjelasannya. Hanya Sebentar, Bu. perkembangbiakan. Kayaknya agak error deh, Bu. Sebentar, Bu. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Maksud saya, apa di tempat ibu saja gitu, nak? Nggak apa-apa. Kok di sini masih perkembangbiakan hewan secara teknologi gitu. Tapi Mas Dimas sudah sampai apa tadi gitu? Iya, Bu. Ya. Bentar, Bu. Oke, nggak apa-apa. Apa kelompok dua mau, maksud saya ibu, kalau mau diperbarui nggak apa-apa. Kita lanjut kelompok tiga, nanti kelompok dua menyusul. Maksudnya kalau di desain ulang nggak apa-apa. Gimana kelompok dua? Mbak Haneng Tias, mungkin ibu ke gimana? Mbak Haneng Tias sudah? Oke? Coba, ya udah. Nggak, Ke maksudnya kelompok 3 dulu. kelompok tiga. Oke sayang, Iya. kelompok dua masih memperbaiki. Lanjut kelompok tiga ya sayangnya. Silakan kelompok tiga. Siapa yang mau memaparkan dan mewakili? Kelompok tiga siapa nak yang memaparkan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perkembangbiakan hewan secara teknologi. Oke. Pengawalan dalam ilmu biologi berkembang biak dapat diartikan sebagai menghasilkan keturunan. Berkembang biak merupakan salah satu ciri khusus yang hanya dijumpai pada makhluk hidup. Dengan demikian, kata perkembangbiakan bisa diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan sifat menghasilkan keturunan dari makhluk hidup. Macam-macam reproduksi secara teknologi pada hewan yang akan kami bicarakan pada hari ini ada inseminasi buatan dan cloning. Yang pertama, inseminasi buatan adalah pemasukan secara sengaja sel sperma dari pejantan ke dalam rahim betina dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi dengan cara selain hubungan seksual atau yang biasa disebut kawin suntik adalah proses memasukkan sperma hewan jantan pada hewan betina dengan menggunakan alat suntik yang disebut dengan insemination gun. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kesulitan bertemunya jantan dengan betina karena faktor geografis ataupun karena masa kawin yang tidak bersamaan. Langkah-langkah melakukan inseminasi buatan pada sapi. Sebelum melakukan inseminasi buatan, maka sperma harus dicairkan terlebih dahulu dengan mengeluarkan sperma beku dan memasukkannya atau meletakkannya di dalam air dengan suhu 30 derajat Celcius selama 7-8 detik. Setelah ditowing, straw dikeluarkan dari air kemudian dikeringkan dengan tisu. Kemudian, straw dimasukkan dalam insemination gun dan ujung yang mencuat dipotong dengan menggunakan gunting bersih. Setelah itu, plastik sheet dimasukkan pada insemination gun yang sudah berisi sperma. Siapkan sapi yang akan disuntik, masukkan tangan kiri dengan menggunakan sarung tangan ke dalam rektum hingga menjangkau dan memegang serviks, lalu sperma yang ada di dalam insemination gun ditembakkan ke badan uterus. Setelah semua langkah-langkah sukses dilaksanakan, keluarkan tangan kiri dan insemination gun dengan perlahan-lahan. Kelompok 3 sudah, Nak? Bentar, Bu. Ini slide-nya nggak bisa keganti. Oke. Keuntungan inseminasi buatan. Memperbaiki mutu genetik ternak, tidak mengharuskan penjantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur, mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin, tidak diperlukan memelihara pejantan, mencegah terjadinya kawin saudara. Sperma beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati. Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada perkawinan.
Cloning dalam biologi adalah proses menghasilkan individu-individu baru dari jenis yang sama atau reproduksi, yang identik secara genetik melalui rekayasa genetika. Cloning merupakan proses reproduksi aseksual yang biasa terjadi di alam yang dialami oleh banyak bakteri, serangga, cacing planaria, dan tanaman. Dalam bioteknologi, cloning merujuk pada berbagai usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk menghasilkan salinan berkas DNA atau gen, sel, atau organisme. Cloning diturunkan dari kata clone atau clone dalam bahasa Inggris yang juga dibentuk dari kata bahasa Yunani klonos yang berarti cabang atau ranting, merujuk pada penggunaan pertama dalam bidang hortikultura sebagai bahan tanam dalam perbanyakan secara vegetatif. Domba doli, mamalia yang pertama kali dikloning melalui sel induk dewasanya. Cloning hewan adalah suatu proses di mana keseluruhan organisme hewan dibentuk dari satu sel yang diambil dari organisme induknya dan secara genetika membentuk individu baru yang identik sama. Artinya, hewan cloning ini adalah duplikat yang persis sama baik dari segi sifat dan penampilan seperti induknya, dikarenakan adanya kesamaan DNA. A. Macam-macam jenis cloning. Yang pertama ada cloning DNA rekombinan. Cloning DNA rekombinan adalah suatu perpindahan beberapa rantai DNA yang dikehendaki melalui suatu organisme di satu replikasi genetik. Misalnya, cloning DNA merupakan penyisipan DNA pada plasmid bakteri guna mengklon suatu gen. Yang kedua ada cloning reproduktif. Cloning reproduktif merupakan teknologi yang digunakan untuk memperoleh hewan yang sama. Yang ketiga ada cloning terapeutik. Cloning terapeutik adalah salah satu jenis cloning yang dibuat guna memproduksi suatu embrio manusia sebagai bahan dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh sel batang yang difungsikan untuk mempelajari perkembangan manusia serta dalam penyembuhan penyakit. B. Langkah-langkah cloning. Proses cloning hewan melalui tahap berikut, yaitu mengekstrak nukleus DNA dari suatu sel embrio, kemudian ditanamkan dalam sel telur yang sebelumnya intinya sudah dihilangkan. Kadang-kadang proses ini diistimulasi oleh manusia menggunakan alat dan bahan-bahan kimia. Sel telur yang sudah dibuahi ini kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh sel hewan inangnya dan membentuk sifat yang identik. Beberapa ilmuwan menjadikan hewan hasil C. Manfaat-manfaat cloning. Dapat menghasilkan keturunan yang diinginkan atau memiliki sifat unggul. Cloning juga dapat memberikan manfaat bagi manusia untuk pasangan yang tidak subur agar dapat memperoleh keuntungan. Organ manusia juga bisa dikloning secara selektif yang digunakan untuk sebagai organ pengganti untuk pemilik sel organ itu sendiri, yang dapat meminimalisir resiko penolakan. Teknologi cloning juga membantu para ilmuwan medis berusaha untuk menghidupkan dan mematikan sel-sel. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih paparan dari kelompok 3. Yang lain, peserta yang lain, adakah yang mau memberikan saran atau bertanya pada kelompok 3 boleh? Ayo, yang tanya, yang memberikan saran, yuk dapat nilai loh ya. Semua kan dinilai sama Ibu, semua dinilai ketika ada di sini. Nggak usah takut, nggak usah malu. Gimana? Pas? Kelompok yang lain ada yang mau bertanya enggak? Boleh angkat tangan yang mau bertanya. Oke, berarti enggak ada yang bertanya ya. Oke, nanti menyeluruh aja ya Ibu, berikan saran-saran mungkin atau masukan. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Kelompok 4, siapa yang mewakili sayang?
Semuanya baca, Bu. Iya, oke. Nah, nanti kalau misalnya ini habis, kita nanti masuk lagi ke sini ya. Karena kelihatannya waktunya pasti nggak cukup kalau 40 menit. Ya, silakan Mbak Majaya. Dimulai kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perkembangbiakan hewan secara teknologi. Definisi perkembangbiakan hewan secara teknologi. Perkembangbiakan hewan secara teknologi atau teknologi reproduksi adalah suatu usaha manusia untuk mengembangbiakan hewan dengan menggunakan beberapa cara yang diharapkan dapat mengatasi suatu masalah dalam proses perkembangbiakan. Ada beberapa tujuan dari teknologi reproduksi, yaitu memperbanyak jumlah populasi hewan, mengembangbiakan hewan jenis baru, menghindari kepunahan populasi hewan yang memiliki masa reproduksi lambat. Teknologi reproduksi pada hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, hibridisasi atau persilangan genetika. Yang kedua, kawin suntik atau inseminasi buatan. Yang ketiga, cloning atau pengklonan. Hibridisasi. Hibridisasi adalah mengawinkan 2 jenis hewan atau tumbuhan yang berbeda varietas dan memiliki sifat-sifat unggul. Selain itu juga bisa didapat dengan cara mutasi gen dan inseminasi buatan atau kawin suntik. Beberapa contoh hewan hasil hibridisasi yaitu tiktok atau itik entok. Hewan ini merupakan persilangan antara itik betina dengan entok jantan. Persilangan ini terjadi akibat adanya campur tangan manusia dan jarang terjadi secara alami. Tiktok memiliki daging yang lebih tebal dan rendah kandungan kolesterol. Sapi berangus. Sapi berangus adalah hasil persilangan antara sapi jantan angus atau jenis sapi potong unggulan dengan sapi betina Brahman. Sapi berangus memiliki warna kulit yang hitam dan tanduk yang kecil. Kelebihan sapi berangus yaitu memiliki kualitas daging yang baik sebagai sapi potong. Kambing boerka merupakan persilangan antara kambing kacang dan kambing boer. Persilangan ini memberikan keuntungan dengan menghasilkan keturunan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat dan daging yang dihasilkan lebih berkualitas. Keuntungan hibridisasi atau persilangan genetika. Hibridisasi memiliki beberapa keuntungan, yaitu 1. Dapat meningkatkan potensi hasil daging dari hewan ternak. 2. Produk yang dihasilkan, contohnya misalnya daging atau susu, kualitasnya akan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. 3. Hewan hibridisasi umumnya memiliki kemampuan produksi, misalnya telur dan susu, yang lebih tinggi. 4. Hewan akan berumur panjang karena sifat unggulnya yang tahan terhadap penyakit dan iklim. 5. Dapat menghemat biaya dan tenaga kerja. 6. Mempercepat reproduksi atau perkembangan hewan tersebut. Kerugian hibridisasi atau persilangan genetika. Kerugian yang ditimbulkan akibat hibridisasi atau persilangan genetika yaitu 1. Dapat beberapa kasus hewan hasil perkawinan silang bersifat mandul atau steril. Hewan tersebut mungkin dapat berkembang hingga dewasa, namun tidak dapat menghasilkan keturunan. Walau demikian, terdapat juga beberapa kasus di mana terdapat hewan hibrida yang tetap memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan atau fertil. 2.
kawin silang memiliki peluang lebih tinggi untuk menghasilkan keturunan yang cacat. 3. Hewan hibrida umumnya lebih rentan terhadap penyakit dan infeksi. 4. Perkawinan silang mengancam kelestarian gen asli dari jenis hewan yang disilangkan tersebut. Macam-macam hibridisasi atau persilangan genetika. 1. Pure breeding atau silang murni, yaitu mengawinkan ternak jantan dan betina yang sama bangsanya, berarti satu jenis dan satu varietas. Tujuan persilangan tersebut adalah mempertinggi silat unggul homozigot. 2. Inbreeding dilakukan dengan mengawinkan antara ternak jantan dan ternak betina yang masih ada hubungannya kekeluargaan atau masih dalam satu garis keturunan. Jika hubungan kekeluargaannya sangat dekat disebut dengan close breeding atau silang dekat. 3. Cross breeding, silang luar, adalah perkawinan ternak jantan dan ternak betina yang berbeda varietas dan bergalur murni atau berdarah murni. Tujuan persilangan tersebut adalah untuk mendapatkan ras baru yang memiliki sifat yang lebih menonjol. 4. Upbreeding merupakan penyilangan antara ternak jantan yang sudah diketahui keunggulannya dengan ternak betina setempat. Persilangan tersebut bertujuan untuk memperbaiki mutu ternak rakyat. Biasanya ternak jantan didatangkan dari luar negeri. Kawin suntik atau inseminasi buatan. Definisi kawin suntik. Kawin suntik merupakan cara untuk memasukkan mani, spermatozoa atau semen yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Tujuan kawin suntik. 1. Memperbaiki keturunan atau mutu genetika ternak. Dilakukannya inseminasi buatan ini bisa menghasilkan keturunan dalam kualitas lebih baik, dikarenakan tidak perlu memiliki pejantan yang berkualitas tinggi untuk hasilkan anak yang berkualitas saja. Cukup memesannya dari orang yang menyediakan dan bisa diberikan terhadap si betina. Dua, tidak harus penjantan unggul ya untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya. Melalui proses inseminasi buatan ini jelas saja tidak membutuhkan biaya pengangkutan untuk proses perkawinan pejantan unggul dengan betina. Cukup dikeluarkan dari pejantan unggul lalu ditanamkan secara manual terhadap si betina. Langsung dengan harapan bisa jadi proses kehamilan. 3. Mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Anda bisa menerapkan cara memilih bibit sapi yang baik, akan tetapi kalau sudah memiliki betina saja dirasa sudah cukup, karena bisa dilakukan inseminasi buatan untuk mendapatkan bibit yang unggul dengan mandiri. 4. Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Tidak perlu menunggu tanda-tanda terlebih dahulu, karena ketika hendak ingin memiliki keturunan berkualitas, bisa dilakukan inseminasi buatan saja. 5. Mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin. Ada beberapa macam penyakit yang bisa dengan mudah tertular pada hewan lain, sehingga itu bisa dicegah dengan melakukan inseminasi buatan. Dengan melakukan ini, hewan tidak perlu melakukan hubungan intim, namun sudah bisa mendapatkan proses kelahiran yang baik. Keuntungan kawin suntik. Keuntungan dari kawin suntik yaitu menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik, mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina atau inbreeding. Dengan peralatan dan teknologi yang baik, sperma dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Semen beku masih dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati. Menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar.
menghindari ternak dari penularan penyakit terutama penyakit